Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita yang masih dengan kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, yang merupakan buah karya Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana beliau menjelaskan tentang hakikat surga dan juga berbagai macam kenikmatan yang ada di surga. Melanjutkan kajian yang lalu sampai kita pada bab yang ke-23, Al-Babu Tsalitsu wal 'Ishruna fi khalqi Rabbi tabaraka wa ta'ala ba'dal jinani biyadihi wa gharsiha biyadihi tafdilan laha 'ala sa'iril jannat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sebagian surga langsung dengan tangan Allah yang maha mulia, langsung sebagian surga langsung Allah ciptakan, dan Allah langsung menanamkan tanamannya, pohonnya langsung dengan tangannya. Tafdilan laha, dalam rangka Allah lebihkan sebagian surga tersebut di atas derajat surga yang lainnya. Kata Hafidz Ibnu Qayyim dalam bab ini, wa qad ittakhadha ar-Rabb ta'ala minal jannati daran istafaha li nafsihi. Allah telah jadikan surga-surga tersebut sebagai negeri-negeri yang pilihan, yang Allah pilih. Wa khassaha bil qurbi min 'arsyihi, dan Allah dekatkan surga tersebut dengan arsy-Nya. Wa gharasaha bi yadihi fa hiya sayyidatul jinan, bahkan Allah tanamkan tanaman pepohonannya langsung dengan tangannya, maka itu adalah penghulunya para surga. Ini surga yang spesial, surga yang khusus lebih daripada surga yang lainnya. Allahu subhanahu yakhtaru min kulli naw'in a'lahu wa afdalahu. Maka Allah dari setiap jenis Allah pilihkan yang paling tinggi, yang paling mulia. Beliau membawakan muqaddimah dahulu bahwa segala sesuatu itu ada tingkatan yang paling tingginya. Ada tingkatan yang paling utama, ada tingkatan yang paling afdal. Kama ikhtara minal malaikati Jibril. Allah pilih Jibril dari sekalian para malaikat. Wa minal bashari Muhammadan, Allah pilih Nabi Muhammad SAW dari sekalian manusia. Maka demikian pula surga. Surga itu ada surga pilihan Allah, lebih dari surga yang lainnya, yaitu surga yang Allah langsung ciptakan dengan tangannya. Yang ini sebagaimana dibawakan riwayatnya oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim di halaman 214. Di halaman 214 yang awal sanadnya dari halaman 213 dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, innallaha banal firdausa biyadihi wa hadaraha ala kulli musyrikin wa kulli mudmini khamrin sikirin. Bahwasanya Allah menciptakan surga Firdaus. Sudah kita bahas di bahasan yang lalu, surga Firdaus itu surga yang tertinggi. Atapnya langsung arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bangun surga Firdaus biyadihi, dengan tangannya. Tentu saja ahlu sunnah mengisbat sifatul yad, isbat sifatul yad, sifat yadun lillah, tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, la yushbihu aidil makhlukin, tentu saja tidak serupa dengan tangan makhluknya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lebihkan Nabi Adam, ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Nabi Adam yang aku ciptakan langsung dengan tanganku. Lalu kemudian Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ketika menjelaskan tafsir tersebut, Al-Imam At-Tabari jelaskan beberapa makhluk yang Allah ciptakan spesial. Allah ciptakan spesial langsung dengan tangan Allah yang maha mulia, bukan dengan kalimat kun. Itu ada beberapa makhluk yang spesial seperti itu. Di antara Nabi Adam alaihissalam, dan di antara adalah surga, sebagian jenis surga, dan nanti disebutkan beberapa riwayat yang lainnya. Di antara surga Firdaus, Allah bangun langsung dengan tangannya. Wa hadaraha ala kulli musyrikin, dan Allah mengharamkan surga jenis ini bagi setiap musyrik. Wa kulli mudkhinin khamrin sikirin, dan setiap orang yang suka mabuk minum khamar. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tammam dalam fawaidnya,
Ya, dan juga Al-Imam Abu Nuaim dalam Sifatul Jannah, Imam Abu Nuaim katakan gharibun min hadithi Daud an Anas. Ya, ini hadis yang gharib, ya, dari riwayat Daud dari yakni Daud bin Abi Hindin. Daud bin Abi Hindin dalam riwayat Anas, tapi wallahu alam sanadnya memang munqati'. Ya, sanadnya munqati'. Namun ini ya ada riwayat-riwayat yang lainnya. Ya, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim kemudian bawakan riwayat Ad-Darimi. Ya, riwayat Imam Ad-Darimi dari Abdullah bin Harith, khalaqallahu, masih di halaman 214, khalaqallahu tabaraka wa ta'ala thalathata asya' biyadihi. Allah menciptakan 3 makhluk dengan tangannya. Khalaqa Adama biyadihi. Ya, Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Ini bahkan syahidnya dari Quran. Ya, ayat Shad yang barusan saya bacakan. Ya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, itu dalam surat Shad. Wa katabat Taurata biyadihi. Allah tuliskan Taurat ya dengan tangannya. Ya, dan ini pun ditetapkan ya dalam riwayat-riwayat yang lain ketika pembicaraan Nabi Adam dengan Nabi Musa. Ya, anta Musa karimullah, ya, wa khatta laka at-taurata biyadihi. Yang kau Musa yang langsung diajak bicara oleh Allah, yang langsung Allah tuliskan Taurat dengan tangannya. Ya, ini diisbat dalam riwayat yang lain. Wa gharasal firdausa biyadihi, dan Allah juga tanamkan ya tumbuhan dalam surga Firdaus dengan tangannya. Ya, thumma qala wa izzati wa jalali la yadkhuluha mudminu khamrin walad dayyuth. Ya, demi keagunganku dan kemuliaanku, surga yang seperti ini tidak bisa dimasuki oleh ya peminum khamar dan juga dayyuth. Ya. Lalu para sahabat bertanya, ya apa itu dayyuth ya? Wahai Rasulullah, qala alladhi yuqirru su'a fi ahlihi. Orang yang membiarkan keluarganya melakukan keburukan, melakukan maksiat. Ya, membiarkan keluarganya melakukan maksiat. Ya, seperti dia membiarkan ya istrinya keluar tanpa menutup busana misalnya. Ya, atau membiarkan ya istrinya bergaul dengan laki-laki, membiarkan anak perempuannya pacaran. Ya, maka itu termasuk dayyuth. Ya. Namun jelaskan oleh Hafiz Ibnu Qayyim, al-mahfuz annahu mauquf. Yang riwayat yang mahfuz yang lebih tepat ini adalah riwayat yang mauquf. Yakni mauquf sampai sahabat saja. Ya, mauquf sampai sahabat saja. Namun walaupun riwayat yang mauquf, para ulama ada pembahasan ya, terutama dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Riwayat yang mauquf kalau itu dalam bab yang mustahil sahabat itu ijtihad, maka itu marfu' hukman. Ya, kalau ada penjelasan tentang riwayat yang itu yang sahihnya mauquf sampai jalan sahabat saja, sedangkan riwayat lain yang marfu' itu dhaif misalnya, maka yang kuat ia mauquf. Tapi mauqufnya itu dalam bab yang mustahil sahabat itu bicara dari ijtihadnya. Seperti apa? Seperti hal ini. Ya, surga itu perkara yang gaib. Ya, mustahil sahabat itu berbicara dari ijtihadnya, dari kantong sendiri. Itu mustahil. Ya, maka itu dugaan kuatnya adalah marfu' hukman. Sahabat tersebut ya benar mendengar hal tersebut itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga dikuatkan riwayat-riwayat yang lain. Ya, di antara juga riwayat Ad-Darimi dalam ya, Ar-Raddu 'ala Bishr Al-Marisi, ya, dan juga Imam Al-Lalkai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah ya, dari hadis Abdullah bin Umar. Ya. Dan ini juga diriwayatkan Imam Tabari dalam tafsirnya. Ya, sebagaimana saya singgung, ini yang dibawakan Imam Tabari dalam tafsirnya ketika menjelaskan ya penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya, khalaqallahu arba'ata asya' biyadihi. Allah menciptakan ya 4 hal itu dengan tangannya. Ya. Ini enggak, yadun itu maksudnya adalah qudrah. Ya, maksudnya adalah nikmah. Ya, maksudnya adalah ini dan itu, ditakwil kepada yang lainnya. Maka itu dibantah oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam Al-Ibanah. Ya, mustahil yadun itu maknanya qudrah. Ya, kenapa? Karena ini dalam rangka min babit tasyrif. Allah ingin memuliakan sebagian makhluknya dari makhluk yang lain. Kalau Allah ciptakan Adam dengan kudrahnya, kan Allah ciptakan iblis juga dengan kudrahnya. Ya, kalau yadun di sini maknanya kudrah, berarti tidak ada spesialnya Nabi Adam dibanding iblis. Ya, Allah ciptakan ya surga Aden dengan kudrahnya. Kan Allah ciptakan surga yang lain, bahkan Allah ciptakan bumi dan langit juga dengan kudrahnya.
ya, maka tidak ada spesialnya surga Aden ini, surga Firdaus ini dibanding yang lainnya. Maka ini yadunnya adalah ya, yadun haqiqiyatun ala ma yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi. Ya, tangan Allah sebagaimana sifat-sifat yang lainnya adalah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama sekali tidak sama dengan sifat makhluknya. Ya. Khalaqallahu arba'ata asya' bi yadihi, al-'arsya wal qalama wa adnun wa adam. Allah ciptakan 4 hal dengan ya tangannya yang maha mulia. Di antara adalah arsy-nya. Ya, arsy Allah Subhanahu wa taala. Al-qalam, al-qalam pena untuk menulis takdir. Wa aden, ya, surga Aden. Ya, wa Adam, dan juga Nabi Adam alaihi salam. Thumma qala li sa'iril khalqi kun fakana. Kemudian Allah, ya, adapun penciptaan yang lain Allah hanya cukup mengucapkan kun fakana, maka langsung jadi. Maka makhluk-makhluk ini jangan dipertentangkan dengan ayat Al-Qur'an. Loh, Allah kan kalau menciptakan sesuatu itu hanya ya innama amruhu idza arada ya syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menciptakan sesuatu itu cukup kun saja, maka langsung jadi. Memang sebenarnya mudah. Allah itu mau menciptakan sesuatu itu mudah bagi Allah, hanya cukup ya kun saja. Ya, hanya cukup ya kun saja. Ya, hanya cukup Allah ya mengucapkan kun saja, maka langsung jadi, mudah bagi Allah. Tapi ya Allah ingin mengutamakan sebagian makhluknya dibanding makhluk yang lain. Ya, Allah ingin mengutamakan, memberikan keutamaan sebagian makhluknya di atas yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara Allah menciptakan ya makhluk tersebut langsung dengan tangannya. Ya, dan itu bukan sifat celak bagi Allah. Justru itu menunjukkan sifat kudrah juga. Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa menciptakan makhluk hanya dengan kun. Allah juga maha kuasa menciptakan makhluk ya dengan tangannya. Allah maha kuasa bagaimanapun caranya Allah ya menciptakan makhluknya. Ya, justru kalau kita katakan oh enggak, itu Allah itu hanya menciptakan tuh gini-gini aja, hanya dengan kun aja, nggak bisa dengan yang lainnya. Ini justru membatasi kekuasaan Allah. Ya, justru hal seperti itu ya, pemikiran seperti itu membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya, banyak beliau bawakan riwayat-riwayat yang semakna ya terkait hal ini. Ya, di antara juga ya beliau bawakan di halaman 218 maafkan 219 ya beliau ya juga bawakan. Di sini Al-Hafiz Ibnu Qayyim ya setelah beliau bawakan berbagai macam riwayat Allah ciptakan makhluk tersebut ya dengan tangan Allah yang maha mulia, maka kemudian Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau jelaskan ya bagaimana kok seperti ini. Wa ta'ammal hadhil 'inayah kaifa ja'ala al-jannah allati gharasaha bi yadayhi. Ya, perhatikan bagaimana ya riwayat-riwayat tersebut yang sudah lalu sudah kita baca sebagiannya. Allah perhatian terhadap penciptaan surga. Ya, Allah begitu perhatiannya terhadap penciptaan surga. Tidak sebagaimana menciptakan biasanya dengan kalimat kun saja. Ya, tapi di antara bentuk inayah, bentuk perhatian Allah terhadap penciptaan surga ini, gharasaha biyadaihi. Allah langsung tanam ya, tanamannya itu dengan tangannya. Liman khalaqahu biyadaihi. Untuk makhluk yang Allah memang ciptakan langsung dengan tangannya, yakni Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Wali afdali dzurriyyatihi, dan juga untuk keturunan Adam yang paling mulia ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'tina'an wa tashrifan wa izharan li fadli ma khalaqahu bi yadayhi wa syarafihi. Dalam rangka apa? Dalam rangka perhatian Allah terhadap makhluknya tersebut ya, pemuliaan Allah terhadap makhluknya tersebut, pemuliaan Allah terhadap Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW, dan orang yang akan masuk surga spesial tersebut. Ya, ini kemuliaan yang Allah sediakan. Ya, dan juga oleh karena itu tidak heran Allah ya firmankan di dalam hadis qudsinya, ya a'adtu li ibadi ma la 'ainin ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ya, aku ciptakan untuk hamba-hambaku surga yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbesit oleh ya hati. Bagaimana tidak?
Ya Allah ciptakan langsung dengan tangannya, pasti itu ya lebih spesial daripada tidak pernah sama sekali terbesit oleh hati manusia. Subhanallah. Bahkan sebagian ulama katakan bahkan itu ma khatara ala qalbi bashar, itu juga tidak pernah terbesit dalam hati malaikat, ya. Tidak pernah terbesit juga dalam hati malaikat. Sebagian ulama mengatakan maknanya demikian. Wa izharan li fadli ma khalaqahu bi yadayhi wa syarafihi wa tamyizihi bidzalika an ghairihi. Dalam rangka Allah menunjukkan kemuliaan makhluk yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya tersebut dan kemuliaan makhluk itu, dan Allah membedakannya dengan makhluk yang lainnya. Wabillahi taufiqu fahadhil jannatu fil jinan ka adam fi naw'il hayawan. Maka surga jenis ini yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya dibanding surga-surga yang lainnya itu bagaikan Nabi Adam dibanding makhluk hidup yang lainnya. Ya, makhluk Adam Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Bahkan iblis ketika melihat Adam seketika itu hasad. Ya, beda dengan makhluk yang lainnya. Ya. Maka begitu pula Adam Allah muliakan, ciptakan langsung dengan tangannya. Sedangkan makhluk yang lain, ya, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah hanya cukup ucapkan kun saja. Begitu pula surga, ada yang seperti itu. Ada surga khusus yang Allah ciptakan langsung, ada surga yang secara umum. Ya, ini bentuk pemuliaan Allah terhadap sebagian makhluknya. Dan ini pun ditunjukkan dalam hadis sahih Muslim, walaupun tidak secara tegas. Ya, Al-Hafiz Ibnu Qayyim bawakan riwayat Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, sa'ala Musa rabbahu adna ahlil jannati manzilatan. Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana derajat penghuni surga yang paling rendah. Qala rajulun yaji'u ba'da ma dakhala ahlul jannati al-jannata fa yaqul lahu adkhil jannah. Ya, orang yang sudah semua penghuni surga masuk surga semuanya, lalu datang dia ini terakhir. Ya, maka dikatakan kepadanya silahkan masuk surga. Fa yaqulu rabbi kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim. Ya Allah, bagaimana saya masuk? Manusia sudah masuk ke rumahnya masing-masing, tempat tinggalnya masing-masing, sudah mengambil pemberian mereka masing-masing. Ya, ini saya udah terakhir, gimana ini? Ya. Fa yuqalu lahu atarda an yakuna laka mithlu malikin min mulukid dunya. Ya, bagaimana kalau apakah engkau ridha engkau itu seperti raja dari raja-raja dunia, diberikan seperti raja dari raja-raja dunia. Fa yaqulu raditu ya Rabb. Ya, kata hamba ini yang terakhir masuk surga, saya ridha wahai Allah. Fa yaqulu lahu laka dzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Ya, bagi engkau seperti raja dunia, dikali lipat lagi, dikali lagi, dikali lipat, dikali lipat, ya, dikali lipat sampai 4 kali. Wa qala fil khamisah, lalu pada kali yang kelima, kali lipat yang kelima, raditu ya Rabb. Ya, aku reda wahai Allah. Ya. Kalau dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dan riwayat Abu Hurairah itu ada perbedaan lafaz, ya. Ada yang riwayat menyatakan lipat gandaannya itu 2 kali, ya. Lipat gandaannya itu 2 kali. Ada riwayat yang menyatakan lipat gandaannya itu 10 kali. Ya, 10 kali. Loh, ini kelipat gandaannya kalau gitu mana yang lebih betul? Ya, Allah alam, yang lebih betul adalah riwayat yang lebih banyak. Ya, kenapa riwayat yang lebih banyak? Karena riwayat yang lebih banyak otomatis dia sudah mencakup jumlah yang sedikit. Ya. Qala rabbi fa'alahu manzilatan. Ya, wahai Rabbku, bagaimana orang ya yang paling tinggi kedudukannya di surga? Ini saya saja sudah begini. Bagaimana kedudukan yang tinggi di surga? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sahih di Sahih Muslim. Fa ulaika alladziina aradtu gharastu karamatahum bi yaday wa khatamtu 'alaiha falam tara 'ainun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhtur 'ala qalbi bashar. Ya, maka mereka itulah ya orang-orang yang aku inginkan. Ya, aku tanam ya kemuliaan mereka dengan kedua tanganku, yakni dia surga langsung Allah ciptakan dengan kedua tangannya beserta pohon-pohonnya. Wa khatamtu 'alaiha, dan Allah cap, ya ini khusus spesial. Falam tara 'ainun, tidak pernah dilihat oleh mata. Walam tasma' udhunun, tidak pernah didengar oleh telinga. Walam yakhtur 'ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbesit nikmatnya itu seperti apa. Wa misdaquhu min kitabillah, dan pembenarnya juga ada di Quran. Ya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka jiwa itu tidak tahu
jiwa yang sudah disiapkan masuk surga, dia tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka min qurrati a'yun, ya, berupa qurrah. Qurrah itu ma taqarra bihi ainun, yang menyejukkan mata, nikmat yang menyejukkan mata. Lihat bagaimana ayat ini, nikmat yang menyejukkan mata. Min, ya, itu minnya itu memang min zaidah, tapi min zaidah itu min babit taukid, dalam rangka menekankan. Ini nikmat yang spesial, betul-betul menyejukkan mata. Qurrati a'yun, qurrati a'yun bentuknya idhafah, tapi idhafahnya ila nakirah, maka dia posisinya i'rabnya dia masih nakirah ini, ya, nakirah fi siyaqin nafi, ya, nakirah fi siyaqi an-nafi, menunjukkan semua makhluk ini betul-betul tidak tahu nikmat yang khusus ini, ya, semua makhluk tidak ada sama sekali jiwa yang tahu, ya, betul-betul, ya, nikmat yang Allah sembunyikan tersebut. Ya, ini tentu saja, ya, nikmat yang amat tinggi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bab yang berikutnya, Al-Hafidz Ibnu Qayyim sebutkan al-babur rabi' wal 20, bab yang ke-24, fi dzikri bawabil jannah wa khazanatiha wa ismu muqaddimihim wa ra'isihim. Ya, penyebutan tentang, ya, penjaga surga, ya, malaikat-malaikat penjaga surga dan pemimpinnya. Ya, dan Allah sudah isyaratkan di Al-Qur'an bahwa surga itu ada penjaganya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Ya, digiring orang-orang bertakwa kepada Allah, digiring ke surga, digiring berkelompok-berkelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Hingga ketika mereka sudah datang ke surga, wa futihat abwabuha, dan kemudian dibuka pintu-pintu surga, ya, wa qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada mereka para penjaganya, ya, ada para penjaganya. Di surga itu ada malaikat penjaganya mengucapkan salam kepada para penghuni surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, keselamatan bagi kalian, ya, ya, kebaikan bagi kalian, silahkan masuk ke surga dan kekal selama-lamanya. Ya, maka surga itu ada penjaganya. Al khazanah jam'u khazin. Ya, khazanah itu jamak dari khazin. Khazin, penjaga, penyimpan. Ya, wa huwal mu'tamanu 'ala syai' alladhi qad istahfadhahu, yaitu yang namanya khazin itu adalah orang yang amanah menjaga sesuatu yang sudah diminta untuk menjaganya, ya, itu makna khazin. Rawi Muslimun fi sahih min hadits Salman, ya, Sulaiman ibn Mughirah an Thabit an Anas, ya, dari hadis Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu. Ya, aku datang ke pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan. Fa yaqulul khazinu, nanti penjaganya bilang, ya, man anta, siapa engkau? Fa aqulu Muhammadun, aku adalah Muhammad. Fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Ya, denganmu aku diperintah agar tidak membukakan pintu surga bagi siapapun sebelum engkau. Ya, maka surga itu ada penjaganya. Ya, dan yang pertama kali minta izin adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru dibukakan bagi beliau. Dan juga dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah, man anfaqa zawjaini fi sabilillah da'ahu khazanatul jannah kullu khazanati babin ay full halumma. Barang siapa menginfakkan zaujain, menginfakkan dua berpasangan. Ya, ini bukan infak dua istri ini. Ya, ini jangan salah paham ini. Ya, yang berangan-angan untuk ta'addud, ini bukan fadilah ta'addud. Ya, kenapa? Karena kalau maksudnya dua istri harusnya ada ala. Man anfaqa ala zaujaini, berinfak kepada dua istri. Ini enggak ada alanya. Ini bukan fadilah ta'addud, ya. Ini jangan salah paham hadis ini. Ya, zaujaini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan dua macam harta yang mulia, emas dan perak. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan intinya dua jenis harta yang berharga. Karena zaujain ini posisinya maf'ul bih, ya, bukan ta'addi dengan ala. Ini bukan dua istri maksudnya. Ya. Man anfaqa zaujaini fi sabilillah, barang siapa menginfakkan dua macam harta yang berharga di jalan Allah, da'ahu khazanatul jannah, ya, maka akan dipanggil oleh, ya, para penjaga surga. Setiap pintu surga mengatakan aiful halumma,
wahai fulan, ful. Ya, ful ini saya lupa istilahnya dalam nahwu ini ikhtisar, tarkhim kalau tidak salah ya, bab tarkhim. Ya, ini ringkasan, ai fulan. Ya, wahai fulan, silahkan masuk. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, dzaka alladhi la tawa alaih. Faqala Nabi SAW, inni la arju an takuna minhum. Ya. Maka ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ya itu orang ya la tawa alaih, wallahu alam. Saya tidak tahu ini la tawa alaih. Tapi kalau di riwayat yang lain, riwayat Bukhari, ya ma yadur an yud'a min ayyi babin. Ya Rasul sebenarnya enggak mudarat dipanggil dari pintu manapun, ya. Tapi itu orang seperti apa? Maka dijawab oleh Nabi SAW, inni la arju an takuna minhum. Ya, saya harap engkau termasuk ya mereka, wahai Abu Bakar. Yani Abu Bakar bisa masuk dari pintu surga mana saja. Ya, bisa masuk dari pintu surga yang mana saja. Ya. Ya, maka ini diantara ya itsbat bahwa penjaga pintu surga ada penjaganya. Ya, masing-masing pintu surga ada penjaganya. Dan halaman 222 Al-Habs Ibnu Qayyim jelaskan, waqad samallahu subhanahu wa ta'ala kabiral khazanah ridwan. Allah namakan penjaga pintu surga yang paling besar namanya adalah Ridwan. Wa huwa ismun mushtaqqun minar ridha. Dan itu nama yang diambil dari kata ar-ridha. Radiya yarda ridwan, ya satu istiqaq, wa ridwan itu satu istiqaq. Ya, satu pecahan kata itu dari dalam segi ilmu sharaf. Wasamma khazinan nar malikan, dan Allah menamakan penjaga neraka Malik, ya. Penjaga neraka Malik. Ya, itu ada di sebagian ayat Quran. Wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Ya, penjaga para penghuni neraka itu minta tolong sama malaikat Malik. Wahai Malik, ya, ini sudah disiksa terus, sudah capek kita ini disiksa terus. Minta izin keluar nggak dikasih. Minta izin, minta minum nggak dikasih. Ya, minta diringankan sehari saja azabnya nggak dikasih. Ya, yang ada diazab terus, maka mereka putus asa. Akhirnya bilang kepada malaikat Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Hendaknya Rabb kamu membunuh kami saja, kita mati aja udah. Ya, malaikatnya namanya Malik. Dijawab Malik oleh Malik. Dalam sebagian riwayat disebutkan itu jawabnya setelah 1000 tahun. Qala innakum makithun. Kalian tinggal di dalam selama-lamanya. Ya. Wa huwa ismun mushtaqun minal mulk wa huwa al-quwwatu wa shiddatu haitsu tasarrafat hurufuhu. Maka ini nama yang diambil dari kata al-mulk, kekuasaan, ya, kerajaan, ya, yang maknanya itu kekuatan, dan ya syiddah, ya, sikap tegas, keras. Ya, malaikat Malik penjaga neraka, ya, bagaimana tidak? Ya, tentu harus tegas karena itu orang-orang durhaka semua di dalamnya. Kemudian ya bab ke-25 Al-Habs Ibnu Qayyim beliau jelaskan siapa yang pertama kali mengetuk pintu surga. Ya. Sebenarnya sudah ada isyaratnya di hadis yang lalu dari hadis Anas bin Malik, ya la aftahu li ahadin qablaka wa la aqumu li ahadin ba'daka. Ya, penjaga surga itu sudah diperintah, saya tidak akan bukakan pintu kepada seorang pun sebelum engkau. Ya, sudah ada perintahnya seperti itu. Ya. Ya, ini karena lianna dzalika anna qiyamahu ilaihi sallallahu alaihi wasallam khasatan izharun limaziyatihi wa martabatihi wa la yaqumu fi khidmati ahadin ba'dahu bal khazanatul jannah yaqumuna fi khidmatihi wa huwa kal maliki alaihim wa qad aqamahu Allah ta'ala fi khidmati 'abdihi wa rasulihi hatta masya ilaihi wa fataha lahu al-bab. Ya. Ya, ini ya bagaikan ya menunjukkan kekhususan Nabi SAW. Ya, Allah ingin menunjukkan kelebihan Nabi SAW dan kedudukannya. Ya, bahkan ya malaikat-malaikat penjaga pintu surga saja khidmat kepada Nabi SAW. Ya, khidmat, membukakan pintu untuk Nabi SAW. Ya, maka beliau ya bagaikan ya, raja atas mereka. Ya, dan Allah yang tugaskan hal tersebut, Allah yang tugaskan malaikat-malaikat tersebut untuk khidmat ya hambanya dan khidmat kepada Rasulnya. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah, ya, ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah. Aku adalah orang yang pertama kali dibukakan baginya pintu surga. Illa anna imra'atan tubadirun. Hanya saja nanti ada
wanita yang buru-buru dia ya ingin mendahuluiku. Fa aqulu laha ma laki aw ma anti. Lalu Nabi SAW berkata kepada wanita tersebut, ya, engkau ini siapa? Ya, fa taqulu anna imra'atun qa'adtu ala yatamaya. Ya, aku adalah wanita ya yang menjaga anak-anak yatimku. Ya, ini ya fadilah ya, wallahu alam. Ya. Ini zahirnya bisa wanita yang janda dan dia memiliki anak kemudian dia sabar, ya, atau bisa juga wanita yang juga menjaga anak-anak yatim. Ya, wanita yang juga menjaga anak-anak yatim. Ya, ada ihtimal dua, bisa anak yatimnya dia sendiri atau anak yatim anak orang lain, ya. Tapi intinya fadilah menjaga yatim. Ya, dan memang Nabi SAW telah jamin di hadis yang lain, ana wa kafil yatim fil jannah kahatain. Aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga itu seperti dua ini. Ya, jarak dia dengan Nabi SAW itu begitu dekat, seperti jarak jari telunjuk ya dengan jari tengah. Ya. Dan juga ya Al-Hafiz Ibnu Qayyim juga bawakan ya riwayat-riwayat yang lain terkait bab ini. Ya, diantaranya di halaman 224 ya, itu riwayat yang cukup panjang dari riwayat Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Abbas ya, tapi bagian yang akhirnya ya ya keutamaan Nabi SAW, wa ana hamilu liwa'il hamdi yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pembawa bendera ya alhamd, bendera pujian pada hari kiamat. Ini bukan dalam rangka sombong. Wa anna awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in yaumal qiyamah wala fakhr. Ya, aku adalah ya orang yang pertama kali memberikan syafaat, pertama kali diberikan izin untuk memberikan syafaat pada hari kiamat. Wala fakhr. Ini bukan dalam rangka sombong, karena memang ya Allah yang utamakan nabinya. Wa ana man yuharriku halaqal jannah fayuftahu li fadkhuluha. Ya, lanjutannya halaman 225. Aku adalah orang yang pertama kali menggerakkan gelang pintu surga ya sehingga dibukakan bagiku dan aku masuk ke dalamnya. Maka Nabi SAW ya orang yang pertama kali ya dibukakan bagi beliau ya pintu surga tersebut. Ya, riwayat yang lain ya riwayat terakhir halaman 226 dalam Sahih Muslim, ya ana aktsarun nasi taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku adalah ya nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat dan aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Ya, maka ini ya, hadis-hadis tersebut saling menguatkan satu sama lain bahwa surga itu ada malaikat penjaganya. Dan yang pertama kali mengetuknya adalah Nabi kita yang mulia, dan para penjaga surga tersebut diperintahkan agar tidak membukakan pintu pertama kali kecuali bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, keutamaan Nabi kita yang mulia ya dibanding ya manusia yang lainnya. Kemudian bab yang selanjutnya ya Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau bawakan babus sadis wal 20 fi dzikri awwalil umami dukhulan al-jannah. Ya, umat mana yang pertama kali masuk surga? Ya, umat manakah yang pertama kali masuk surga? Beliau bawakan dalam bab ini. Ya, fi sahihain, dari hadis sahihain ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahnu as-sabiquna al-awwaluna yawmal qiyamah baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim. Ya, nahnu sabiqun, kita adalah yang dahulu, pertama yaumal qiyamah, kita duluan pertama nanti hari kiamat. Walaupun memang umat-umat terdahulu itu diberi kitab sebelum kita. Ya, umat Yahudi mereka diberi Taurat sebelum kita. Umat Nasrani mereka diberi Injil sebelum kita. Iya, mereka duluan diberi kitabnya, tapi nanti wa utinahu min ba'dihim. Kita diberi kitabnya setelah mereka, tapi nanti hari kiamat kita duluan. Ya, nanti hari kiamat kita duluan. Ya. Dalam riwayat yang lain ya, dari Sahihain juga, nahnul akhiruna al-awwaluna yawmal qiyamah wa nahnu awwalun nasi dukhulan al-jannah baida annahum utul kitaba min qablina. Ya, kita umat terakhir, ya, kita umat yang paling akhir. Al-awwaluna yawmal qiyamah, tapi nanti kita umat yang pertama pada hari kiamat, pertama kali masuk surga. Nahnu awwalun nasi dukhulan al-jannah, kita manusia pertama yang masuk surga. Ya, baida annahum utul kitaba min qablina, memang ya umat sebelumnya
itu sudah diberi kitab dahulu. Mereka duluan yang dapat kitab, ya, dapat kitabullah. Ya, wa utinahu min ba'dihim. Kita diberi kitab setelah mereka. Tapi ini keutamaan yang Allah lebihkan atas umat ini. Ya. Dalam sebagian riwayat, ya, saya kurang begitu hafal, tapi hadisnya sahih, ya, di Sahihan atau di Sahih Bukhari saja, bahwa Allah bebankan umat Yahudi, ya, mereka bekerja antara ba'da subuh sampai zuhur. Fa'utu qirat. Allah berikan mereka qirat, ya, satu qirat saja. Nasrani Allah berikan mereka pekerjaan min ba'di zuhri ilal asr, dari ba'da zuhur sampai asar. Fa'utu qirat, ya, Allah berikan mereka satu qirat. Yahudi lama kerjanya, dari ba'da subuh sampai zuhur, dikasih satu qirat. Nasrani lama juga walaupun kurang dari Yahudi, antara zuhur sampai asar diberi satu qirat. Ya, wa'utu al-muslimun, kaum muslimin diberi pekerjaan, dibebani kerjaan dari ba'da asar sampai maghrib. Ba'da asar sampai maghrib waktunya pendek, sudah tidak panas, ya, sudah tidak panas. Wa'utu qiratain, tapi diberikan oleh Allah dua qirat, ya, diberikan oleh Allah dua qirat. Lalu umat yang lain protes, ya Allah, kita kok dikasih satu qirat, itu dikasih dua qirat, dia waktu kerjanya pendek, ya. Maka Allah membantah mereka, hal azlimu min haqqikum syai'an, apakah aku zalim hak kalian? Aku zalim tidak, ya. Allah itu tidak zalim ketika memberikan kepada hambanya, ya. Allah memberikan nikmat kepada hambanya, tidak ada yang zalim sama sekali. Tapi Allah memang ingin lebihkan sebagian makhluk, sebagian umat di atas sebagian lainnya, dan itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang Allah perbuat, nanti justru manusia itu yang ditanya. Ya. Maka jelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim halaman 228, fa hadhihi ummatu asbaqul umami khurujan minal ardi wa asbaquhum ila a'la makanin fil mawqi wa asbaquhum ila zillil 'arsy wa asbaquhum ila al-fadli wal qada'i bainahum wa asbaquhum ila al-jawazi 'ala as-sirati wa asbaquhum ila dukhulil jannati fal jannatu muharramatun 'ala al-anbiya'i hatta yadkhulaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya umat ini adalah umat yang, ya, pertama kali keluar dari surga, pertama kali dibangkitkan, pertama kali nanti, ya, tempatnya paling tinggi di mauqif yaumul mahsyar, yang pertama kali dapat naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali dapat keutamaan fasl wal qada, dihisab, ya, pertama kali nanti umat ini. Wasbaqhum ila jawazi 'ala sirat, pertama kali melewati sirat, ya, dan pertama kali nanti masuk surga. Ya, surga itu diharamkan atas seluruh nabi sampai Nabi SAW memasukinya. Wa muharramatun 'alal umami hatta tadkhulaha ummatuhu. Ya, surga diharamkan bagi umat-umat, ya, terdahulu sampai umat ini memasukinya. Ya, maka umat ini yang, ya, pertama kali memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu keutamaan Allah yang berikan. Gak bisa kita protes. Loh kok gitu? Kan kita itu umur umat terdahulu itu udah panjang, ya, itu amalnya udah banyak, ya, nggak bisa kita protes, ya. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian halaman 229, Al-Hafiz Ibnu Qayyim, beliau ingin jelaskan loh bagaimana ini sebagian riwayat yang katanya bahwa masuk surga itu Umar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, ya, ada Imam Ibnu Majah, ya, Al-Qazwini, beliau punya kitab Sunan Ibnu Majah, ya, dari jalan Ubay bin Ka'ab, ya. Tapi Sunan Ibnu Majah ini memang, ya, dikritisi juga oleh para ulama hadis. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa di dalamnya masih ada hadis-hadis maudhu'. Dan sebagian ulama tidak menjadikan Sunan Ibnu Majah sebagai kutubus sittah, ya, gantinya itu Sunan Ad-Darimi, karena itu, ya, hampir-hampir tidak ada hadis maudhu'nya, dan hadis dhaifnya lebih sedikit daripada Sunan Ibnu Majah. Dari hadis Ubay bin Ka'ab, awwalu man yusafihu al-haq Umar, wa awwalu man yusallamu alaihi Umar, wa awwalu man yadkhulu ya'khudhu bi yadihi fayudkhiluhu al-jannah. Ya, diriwayatkan bahwa manusia pertama yang dijabat tangan oleh al-haq, yang dijabat tangan oleh Allah adalah Umar. Yang pertama kali diberi salam adalah Umar, dan pertama kali masuk, ya, surga adalah Umar.
Ya, ini riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah. Maka dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim bahwa fahuwa hadithun munkarun jiddan. Ya, ini hadis yang sangat munkar. Ya, hadis yang munkar. Ya, kata Imam Al-Baiquni, ya, wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Ya, rawi yang munkar sangat dhaif, disepakati itu kedhaifannya, enggak bisa kalau bersendirian ya dia meriwayatkan hadis. Qala Imam Ahmad Dawud bin Atha laisa bisyai. Ya, kata Imam Ahmad di rawinya ada Dawud bin Atha. Ya, dia tidak ada apa-apanya. Qala Al-Bukhari munkarul hadis. Kalau Bukhari sudah mengatakan munkarul hadis itu jarah yang keras ya kepada seorang rawi. Ya, munkarul hadis. Ya, jarah yang keras dari Imam Bukhari. Maka ini riwayat yang tidak sah ya, bahkan sangat dhaif. Maka yang lebih benar dan itu dalam riwayat yang banyak, yang pertama akan masuk surga adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ya dalam bab yang berikutnya ya Al-Hafiz Ibnu Qayyim bawakan al-babus sabi' wal 20 fi dzikri as-sabiqina min hadhihi al-ummah ila al-jannati wa sifatihim. Ya, tentang dari umat ini jenis mana sih? Jenis yang bagaimana yang terdahulu masuk surga dan bagaimana sifat mereka. Ya, sifat dari ya umat ini jenis yang pertama kali masuk surga. Dalam hadis sahihain dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Awwalu zumratin talijul jannata suwaruhum ala suratil qamari lailatal badri." Ya, bahwa golongan yang pertama masuk surga dari umat ini rupa mereka seperti rupa bulan pada malam bulan purnama. Ya, bulan purnama itu biasa dijadikan lambang keindahan bagi orang-orang Arab. Ya, jadikan lambang keindahan bagi orang-orang Arab, terutama ketika malam bulan purnama. Ya, maka ini rupa yang begitu indah. Ya, rupa yang begitu indah, begitu bagus. Ya, golongan yang pertama kali masuk surga. La yabsuquna fiha, mereka tidak meludah, wala yamtakhitun, ya tidak pula buang ingus, wala taghawatun, tidak pula buang kotoran. Aniyatuhum wa amsyatuhum adz-dzahab wal fiddah, bejana-bejana mereka dan sisil mereka itu dari emas dan perak. Ya, wa majamiruhum al-uluwah. Ya. Wallah, ini saya ya lupa apa ini majamiruhum al-uluwah wal 'ud alladhi yutabakharu bihi. Itu 'ud ya, kayu seperti kayu gaharu yang dibakar untuk pewangi. Warishuhum al-misk, keringat mereka itu bau misik. Walikuli wahid minhum zaujatan yura mukhu suqihima min wara'il lahmi min al-husni. Ya, setiap penghuni surga setidaknya punya 2 istri ya. Ya, kalau yang nggak bisa ta'adud di dunia, entar di surga bisa ya. Di surga bisa ta'adud. Ini nggak bisa perempuan protes ini. Ini hadisnya sahih ya. Yuramu khusuqihima min wara'il lahmi minal husni. Ya. Inti dari betisnya ya itu terlihat dari balik dagingnya, begitu indahnya. Ya, kulitnya bening ya. Ini bening beneran ini. Ya, tapi bukan bening yang dalam artian menjijikan atau tidak bagus. Ya, atau seperti kantong resek jelek, bukan. Ini bagus minal husni. Ya, karena begitu cantiknya, begitu indahnya. Ya, la ikhtilafa bainahum wa la tabaghudha. Ya, tidak ada perselisihan antara mereka dan tidak ada saling benci. Qulubuhum ala qalbin wahidin. Ya, hati mereka seperti hati yang satu. Yusabbihunallaha bukratan wa 'ashiyya. Mereka senantiasa bertasbih ya, pagi dan sore. Ya, penghuni surga itu diberi ilham untuk tasbih. Mereka itu senantiasa bertasbih. Tasbihnya itu sudah seperti nafas, sudah bawaan. Ya, itu para penghuni surga. Maka ya kita biasakan dari dunia ini. Ya, biasakan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, bukan dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Ya, karena demikian sifat penghuni surga. Ya, tapi kalau di dunia saja dia sudah terbiasa berkata kasar, kalimat yang buruk, itu nanti dosa bawaannya harus dicuci dulu di neraka. Ya, tidak pantas untuk masuk surga. Ya, ini ya riwayat dalam Sahihain. Maka begitu indahnya rupa penghuni surga. Ya, halaman yang selanjutnya 232. Ya, Imam Ibnu Qayyim bawakan riwayat yang lain. Awwalu man yud'a ila jannah yaumil qiyamah al-hammadun alladzina yahmaduna Allah fis sarra'i wad dharra.
Ya, golongan yang pertama kali dipanggil ke surga al-hammadun. Orang yang senantiasa banyak memuji Allah. Yang memuji Allah dalam keadaan mudah dan dalam keadaan sulit. Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak memuji Allah. Mengucapkan alhamdulillah. Ya. Bahkan Nabi SAW juga mengajarkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ya di setiap keadaan. Bahkan dalam hadis yang hasan dalam riwayat At-Tirmidzi, ya Allah ya senang dan ridha kepada hamba yang ketika diberi ujian musibah, yang musibah anaknya meninggal. Ya, musibah anaknya meninggal, lalu dia mengucapkan ya alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maka Allah utus malaikat. Ya, madza qala 'abdi, apa yang diucapkan hambaku itu yang dia anaknya meninggal? Dijawab oleh malaikat, ya hamidaka. Ya, hambamu tersebut memuji engkau wahai Allah. Maka Allah perintahkan, ya ibni li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Ya, bangunkan untuk hambaku tersebut yang ketika musibah anaknya meninggal dia mengucapkan alhamdulillah, bangunkan baginya rumah di surga dan namakan sebagai Baitul Hamdi, ya rumah atau istana Alhamd. Maka ini ya diantara golongan yang pertama masuk surga, ya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga Ibnu Qayyim juga bawakan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, ya awwalu thalathatin yadkhuluna jannah fa ammal awwalu thalathatin yadkhulul jannah asy-syahid wa 'abdun mamlukun lam yashghalhu riqud dunya an ta'ati rabbih wa faqirun muta'affifun dzu 'iyal. Tiga golongan yang pertama kali masuk surga syahid, ya para syuhada yang meninggal di medan jihad. Ya, wa 'abdun mamluk, ya budak hamba sahaya tapi dia tidak disibukkan dengan urusan dunianya, urusan tuannya. Dia tidak disibukkan agar tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap dia ibadah kepada Allah. Ya, di antaranya imam besar Atha bin Abi Rabah. Itu budak, ya. Dia budak. Ya. Walaupun dia budak, setiap dia punya waktu luang dia izin hadir ke majlis Abdullah bin Abbas di Masjidil Haram. Hadir ke majlis ulama. Tapi kalau waktunya kerja, dia kerja kepada tuannya. Waktunya luang dia nggak pakai istirahat, dia pakai untuk majlis. Ya, dia pakai untuk majlis. Ya, maka itu begitu besar sekali pahala seperti itu. Wa faqirun muta'affifun dzu 'iyal. Ya, fakir, orang yang fakir tapi dia ta'affuf. Dia menjaga kehormatan dia dirinya. Dia tidak meminta-minta kepada orang. Dzu 'iyal, walaupun dia punya beban tanggungan yang banyak. Ya, maka ini di antara golongan yang pertama masuk surga. Wa awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar fa amirun musallatun. Ya, adapun golongan pertama yang masuk neraka amir, ya pemimpin, musallatun. Wallahu alam, ya ini makna musallatun. Ya. Dzu tharwatin min malin la yuaddi haqqallahi fi malihi. Orang yang kaya, punya harta tapi dia tidak menunaikan hak Allah. Wa faqirun fakhurun. Orang yang miskin lagi sombong. Ya, udah kismin sombong. Ini kebangetan ini. Ya, ini jenis kebangetan dan ini hadis yang hasan. Ya, ini hadis yang hasan. Ini diantara ya golongan-golongan yang pertama kali masuk surga. Di halaman yang berikutnya, halaman 234, Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau bawakan ya jenis-jenis yang masuk surga. Ada as-sabiquna as-sabiqun. Dalam surat Al-Waqi'ah, as-sabiqun, orang-orang yang dahulu, orang-orang yang dahulu. Maka beliau membahas ini apa maksudnya Allah mengulang orang-orang yang dahulu. Apakah orang yang dahulu masuk surga itu satu jenis saja, ya sudah mereka saja satu, banyak langsung, atau terdahulu masuk surga itu berderajat-derajat. Ada yang paling dahulu, ada yang dahulu setelahnya, ada yang dahulu setelahnya, atau berderajat seperti itu. Maka ini dibahas oleh Ibnu Qayyim tentang tafsir as-sabiquna was-sabiquna as-sabiqun. Ya, waqtulifa fi taqdiriha ala thalathati aqwal. Ya, ini berbeda pendapat para ulama, ya, menjadi 3 pendapat tentang mana as-sabiqunnya kok diulang 2 kali seperti ini. Ya, dan ini sering sekali Ibnu Qayyim seperti ini. Beliau sedang membahas ini, beliau bahas dari segi nahwunya. Ya, ini beliau bahas nahwu ini. Ya, bahkan pernah saya dapati Al-Hafiz Ibnu Qayyim ya, dalam Tuhfatul Wadud. Itu beliau tidak segan dari segi bahasa Arab membantah Imam Syafi'i. Ya,
Ini bukan main-main nih. Imam Syafi'i itu hujjah dalam bahasa Arab. Tapi Ibnu Qayyim tidak segan beliau mengkritik ya, bahasa Arabnya Imam Syafi'i. Ya, ini menunjukkan juga kepiawaian beliau dalam bahasa Arab. Tapi tetap memang Imam Syafi'i juga hujjah dalam bahasa Arab. Ya. Sehingga saya itu Ibnu Qayyim beliau membahas atau mengkritisi tafsir Imam Syafi'i terhadap makna alla ta'ulu. Ya, alla ta'ulu. Ya, bahwa di sini Muqayyim beliau jelaskan bahwa ayat ini dia bisa 3 makna. Annahu min babit taukid al-lafzi. Ya, ini taukid saja. As-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun itu maknanya 1, yakni orang yang dahulu masuk surga. Diulang lafaz sabiqunnya hanya min babit taukid. Ya, bab taukid. Ya, di antara taukid adalah jenis taukid lafzi, yakni dengan cara lafaznya diulang. Ya, yang khobarnya adalah ulaikal muqarrabun. Ya, ini sebagai khobarnya. والثاني أن يكون السابقون الأول مبتدأ والثاني خبرا له على حد قولك زيد زيد أي زيد الذي سمعت به هو زيد كما قال. Pendapat yang kedua bahwa sabiqun yang pertama sebagai mubtada, sedangkan sabiqun yang kedua itu sebagai khobar. Ya, sabiqun yang kedua sebagai khobar. Ya, seperti idzan nasun nasun wan naharu naharun. Ya, seperti al-qawlu qawluka. Ya, seperti itu kurang lebih. Al-qawlu qawluhu, al-qawlu qawlu. Ya. Itu kurang lebih seperti itu. Ya, ini beda antara sabiqun pertama mubtada, sabiqun kedua sebagai khobarnya. Ya. Qala Ibnu Atiyah wa hadha qawlu Sibawayh. Ini pendapatnya Sibawayh, Imam ahli nahwu. Ya, sahibu al-kitab, pengarangnya al-kitab. Ya, itu puncaknya ilmu nahwu itu. Ya, saya juga belum pantas belajar itu. Ya, wa tsalits an yakuna sabqul awwal ghairu tsani. Ya, makna yang ketiga, as-sabqul awwal, as-sabiqun yang pertama itu bukan as-sabiqun yang kedua. Wa yakunul ma'na as-sabiquna fid dunya ila al-khairat humus sabiquna yaumal qiyamah ila al-jannat. Ya, maka maknanya apa? As-sabiquna ila dunya, yang dahulu sabiqun kepada kebaikan, terdahulu dia melakukan kebaikan di dunia, humus sabiquna fil akhirah. Mereka itu yang terdahulu ya masuk surga nanti hari kiamat. As-sabiquna ilal iman humus sabiquna ilal jinan. Orang yang terdahulu ya mendahului dalam keimanan, merekalah orang yang terdahulu masuk surga. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim. Ya, ini yang dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim bahwa sabiqun pertama dengan kedua itu beda maknanya. Lalu beliau di sini bahas ya, kan yang dahulu itu umat ini. Ada kelompok yang dahulu masuk surga. Tadi sudah kita bahas yang dahulu masuk surga Nabi SAW. Lalu bagaimana beberapa riwayat yang mengisyaratkan bahwa seolah yang masuk surga duluan itu Bilal. Ya, seperti hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Faqala Rasulullah SAW, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah wa dakhaltu jannah illa sami'tu khashkhashataka amami. Wahai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku ke surga? Tidaklah aku masuk surga kecuali aku mendengar suara terompahmu di hadapanku. Ini kok seolah Bilal duluan yang masuk surga. Ini bagaimana mendudukannya? Ya, maka Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau bahas ini. Ya, beliau bahas, maka beliau jawab, talaqahu bil qabuli wat tasdiq. Iya, kita terima hadis itu. Hadis itu memang benar. Wala yadullu ala anna ahadan yasbiqu Rasulullah SAW ila jannah. Tapi hadis itu tidak menunjukkan bahwa ada orang yang mendahului Rasulullah SAW masuk surga. Tidak menunjukkan hal tersebut. Wa amma taqaddumu Bilal baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Adapun Bilal yang lebih dahulu dari Nabi SAW masuk surga, fali anna Bilalan kana yad'u ila Allah awwalan fil adhan. Karena Bilal itu adalah yang menyeru kepada Allah pertama kali dalam azan. Fayataqaddamu adhanuhu baina yaday Rasulullah SAW. Maka azannya mendahului Nabi SAW. Fayataqaddamu dukhuluhu baina yadayhi kal hajibi wal khadimi. Maka masuk Bilalnya itu dahulu sebelum Nabi SAW itu tak ubahnya seperti penjaga Nabi. Ya, tak ubahnya seperti penjaga Nabi atau orang yang mau khidmat kepada Nabi SAW. Ya, sebagai hajib, sebagai khadim. Ya, bukan sebagai orang yang lebih mulia dari Nabi SAW, bukan. Ya, waqad ruwiya fi haditsin anna Nabi SAW yub'atsu yaumal qiyamah
wa Bilalun baina yadayhi yunadi bil adzan. Dan juga dalam riwayat yang lain, riwayat At-Tabarani, ya, tapi ini riwayatnya ya wallah ini sangat dhaif, ya, bahwa Bilal itu di hadapan Nabi SAW beliau pun menyerukan azan. Fataqaddumuhu baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam karamatan li Rasulillah SAW. Maka duluannya Bilal itu juga dalam rangka kemuliaan Nabi SAW, ya, dalam rangka kemuliaan Nabi SAW, wa idharan li syarafihi wa fadlihi, dalam rangka menunjukkan keutamaan Nabi SAW, ya, kemuliaan beliau. Wala sabqan min Bilalin lahu, bukan dalam rangka menunjukkan bahwa Bilal lebih dahulu masuk surga, bukan, tapi juga dalam rangka memuliakan Nabi SAW. Bal hadha sabqu min jinsi sabqihi ilal wudu, ya, ini jenis sabq, ya, dahulunya Bilal itu tak ubahnya seperti, ya, fadilah wudunya Bilal, fadilah wudunya Bilal yang sudah lebih dahulu kan mengamalkan sebelum takrirnya Nabi SAW. Wa dukhulul masjidi, dan juga masuk masjidnya Bilal, ya, sebelum Nabi SAW kan dia sudah masuk masjid duluan, ya, untuk azan dulu, mempersiapkan sholat terlebih dahulu, baru kemudian Nabi SAW masuk belakangan. Tapi tetap yang jadi imam adalah Nabi SAW, yang lebih mulia adalah Nabi Muhammad SAW, ya, dalam rangka memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, wallahualam, barangkali ini yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Ya, insyaallah, ya, kita lanjutkan pada majlis-majlis yang berikutnya. Ya, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.